seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Karena pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Orang penari jadilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Seorang pelajar kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya akibat tidak mematuhi aturan. Tuntutan dari teman-teman sekolah menimpa seorang remaja di Kota Batu, Jawa Timur. Korban mengeluhkan sakit di bagian kepala dan sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia. Halo teman-teman semua, coba kita perhatikan dunia di sekitar kita hari ini. Mengapa ya akhir-akhir ini kita begitu mudah melihat amarah di media sosial, jalanan, bahkan lingkungan sekolah atau tempat kerja? Kekerasan seolah-olah menjadi sebuah jalan pintas untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik itu kekerasan fisik yang menyakiti tubuh, maupun kata-kata yang menghancurkan mental. Pertanyaannya, apakah hidup yang saling menyakiti seperti ini yang kita inginkan? Tentu tidak. Kita semua merindukan kedamaian, rasa aman, dan senyuman yang tulus tanpa ada rasa takut. Sebagai umat beragama, Islam telah memberikan kita panduan yang sangat indah tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Teman-teman, ayat ini menggunakan kata yang sangat menyentuh, yaitu bersaudara. Allah tidak menyebut kita sebagai orang asing, melainkan saudara kandung. Bayangkan, kalau tangan kita sendiri tidak sengaja terluka, apakah kaki kita akan memukul tangan tersebut? Tentu tidak, kita justru akan mengobatinya. Begitu pula dalam hidup bermasyarakat. Jika ada teman atau saudara kita yang melakukan kesalahan, jalan keluarnya bukan dengan memukul, memaki, atau menjatuhkan harga dirinya. Ayat tadi memerintahkan kita untuk mendamaikan. Artinya, Islam adalah agama yang anti kekerasan. Tugas kita adalah menjadi jembatan perdamaian, bukan menjadi kompor yang memperbesar api permusuhan. Kekerasan itu seperti luka bakar. Meskipun lukanya bisa sembuh, bekasnya akan menetap seumur hidup di dalam hati seseorang. Islam mengajarkan kita untuk tegas, bukan berkata kasar. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita harus tetap saling menghormati. Apalagi kita hidup di Indonesia, negeri indah yang dilanjut oleh keberagaman. Nenek moyang kita sudah menitipkan sebuah warisan yang berharga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda warna kulit, berbeda suku, atau berbeda isi kepala bukanlah alasan untuk kita saling memukul atau mencaci. Justru perbedaan itulah yang membuat kita kaya. Menjadi perdamaian bukan hanya tugas kita sebagai umat beragama, tetapi juga sebagai manusia yang mencintai tanah air ini. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama. Tak
tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, menolak kekerasan bukan berarti kita lemah. Menolak kekerasan adalah bukti bahwa kita memiliki jiwa yang besar, akal yang sehat, dan hati yang penuh kasih sayang. Ingatlah, dunia ini terlalu bising dengan amarah. Jangan lagi kita tambahkan dengan permusuhan. Jadilah alasan orang lain hari ini merasa aman, merasa dihargai, dan dicintai. Karena pada akhirnya bukan seberapa kuat kepalan tangan kita yang akan diingat di dunia, melainkan seberapa luas pelukan damai yang mampu kita berikan kepada sesama. Mari kita jadikan lingkungan kita, mulai dari rumah, kampus, hingga media sosial sebagai rumah yang aman bagi semua orang. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yaitu kita semua bersaudara. Terima kasih, dan mari tetap hidup damai tanpa kekerasan.